Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, selamat datang di pembelajaran bab sistem pernapasan pada manusia kelas 8 SMP. Jadi materi ini atau bab ini berada pada KD 3.9 kelas 8, yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Baik, di sini nanti kita akan belajar apa itu sistem pernapasan, apa saja organ-organnya, dan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Baik, coba resapi kalimat di bawah ini ya teman-teman. Manusia adalah makhluk hidup. Nah, maka dari itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Sebagai makhluk hidup yang bernapas, manusia memiliki sistem pernapasan. Apakah anak-anak semua bisa menjelaskan apa itu sistem pernapasan? Ya, sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Jadi, di dalam kita bernapas sehari-hari, ada yang namanya sistem. Nah, sistem pernapasan ini itu sekumpulan dari organ-organ atau alat pernapasan yang ada di tubuh kita, sehingga kita bisa bernapas. Oke, apakah kamu tahu? Ya, ini gambar ya teman-teman. Gambar orang sedang menghirup udara segar di tengah laut gitu ya teman-teman. Dan ini gambar mbak-mbak sedang menghirup udara di sekitarnya. Nah, kalian sadar enggak kalau kita bernapas rata-rata 12-18 kali dalam setiap menitnya? Itu artinya dalam satu hari kita akan bernapas sebanyak 17.280 kali. Ya, ternyata banyak sekali ya teman-teman. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, ya mudah karena kita cuma menghirup kemudian menghembuskannya seperti itu. Tetapi proses pernapasan yang ada di dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernapasan. Nah, apa saja organnya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, apa aja sih organ sistem pernapasan manusia? Ya, ini ada gambar alat atau organ sistem pernapasan pada manusia. Jadi di atas sendiri atau itu gambar ini ada rongga hidung ya teman-teman sudah tahu. Kemudian ada juga epiglottis. Nah, ini di dalam faring. Kemudian ada laring. Kemudian ada trakea. Kemudian ada bronkus. Kemudian ada bronchiolis. Dan juga ada paru-paru ya teman-teman. Nah, apa saja pengertian maupun fungsi dari organ-organ sistem pernapasan kita? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Mungkin yang pertama hidung ya teman-teman. Hidung merupakan organ pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Oleh karena itu, rongga hidung dilengkapi dengan rambut-rambut halus atau yang dikenal dengan silia, yang akan berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama udara.
Jadi ketika kita menghirup udara dari luar, nah di dalam rongga hidung kita itu ada rambut-rambut kecil halus. Nah itu namanya silia, yang fungsinya untuk menyaring partikel debu ataupun kotoran dari luar untuk masuk di dalam rongga hidung. Jadi untuk menyaring kotoran ataupun debu tersebut. Kemudian faring. Faring merupakan percabangan antara saluran pencernaan atau esofagus dan saluran pernapasan, laring dan trakea. Pada percabangan ini terdapat klep yang disebut dengan epiglotis yang mencegah makanan memasuki trakea. Jadi ketika kita makan nih, epiglotis ini akan menutup, tetapi ketika kita bernapas, epiglotis ini akan membuka. Kemudian ada laring. Laring disebut juga sebagai kotak suara karena disinilah pita suara berada. Organ ini dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Baik, selanjutnya ada trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel bersilia. Jadi di trakea ini juga ada silianya. Selain itu di trakea ini disusun dari cincin-cincin tulang rawan ya teman-teman, untuk membentuk trakea tersebut gitu bentuknya. Nah, fungsi sila di trakea yaitu untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Walaupun tadi di rongga hidung sudah disaring, tetapi trakea itu disaring lagi dengan saringan mungkin yang lebih detail ataupun yang lebih halus seperti itu. Kemudian bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea akan bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus, dan masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus mengalami percabangan sesuai dengan jumlah lobus atau ruang paru-paru. Nah, jadi bronkiolus ini sering juga disebut dengan cabangnya dari bronkus. Bronkiolus menuju paru-paru kanan ada bercabang 3, sedangkan yang di kiri bercabang 2. Itu jumlah lobus ya teman-teman. Lobus paru-paru kanan kita ada 3, sedangkan yang kiri ada 2, seperti itu. Kemudian ada paru-paru atau pulmo. Jadi ada paru-paru, ada 2 bagian. Yang pertama paru-paru kanan, pulmo dexter, yang terdiri dari 3 lobus seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian paru-paru kiri atau pulmo sinister terdiri atas 2 lobus. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh 2 serabut tipis yang disebut dengan pleura. Kemudian organ selanjutnya yaitu ada alveolus. Dinding alveolus tersusun atas jaringan epitel pipis lapis. Nah, struktur epitel pipis lapis ini memudahkan molekul-molekul gas untuk melalui alveolus. Nah, dinding alveolus juga berdekatan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus mudah mengalami pertukaran gas yang ada dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Jadi di dalam organ alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya teman-teman. Jadi kita mempunyai banyak sekali alveolus dalam paru-paru. Baik, memasuki bab selanjutnya ataupun materi yang selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, ini sudah ada gambarnya teman-teman, gambar A dan gambar B.
Nah, gambar A ini merupakan fase inspirasi, sedangkan gambar B merupakan fase ekspirasi. Di bagaimana fase inspirasi bisa kita lihat pada gambar. Baik, mekanisme pernapasan pada manusia. Proses masuk atau yang disebut dengan inspirasi dan keluarnya udara ekspirasi diatur oleh kerja otot-otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Yang pertama, fase inspirasi, kita bahas bersama-sama. Bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Kita coba praktekkan juga. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di paru-paru lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini inspirasi. Kemudian ekspirasi. Bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk kembali ke posisi semula rongga dada dan rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan udara di paru-paru lebih besar dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Jadi yang pertama kita inspirasi, kemudian kita keluar. Nah, ini ekspirasi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis mekanisme pernapasan pada manusia, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Jadi pada pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada bertambah, tekanan udara paru-paru lebih kecil dari udara luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru, atau ini yang fase inspirasi. Jadi pada fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada bertambah, tekanan udara paru-paru lebih kecil dari udara luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian untuk fase ekspirasinya, otot antar tulang rusuk relaksasi, volume dada kecil sehingga tekanan dada lebih besar dari udara luar, sehingga udara keluar atau ekspirasi. Kemudian pada pernapasan perut, ini menggunakan otot diafragma. Nah, otot diafragma kontraksi, kemudian diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara paru-paru lebih kecil dibandingkan udara luar, sehingga udara bisa masuk, atau pada fase inspirasi. Kemudian pada fase ekspirasi, otot diafragma relaksasi sehingga diafragma melengkung ke atas dan volume rongga dada mengecil, akibatnya tekanan udara membesar sehingga udara bisa keluar. Jadi seperti itu ya teman-teman, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sistem pernapasan, organ, serta fungsinya dan mekanisme sistem pernapasan, bisa memperhatikan video berikut ini. Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, T, tenggorokan, ru, paru-paru, hi, hidung.
Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran yaitu faring, laring, dan trakea. Ru. Paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Oke, baik. Tadi itu video penjelasan ya teman-teman. Jadi, apa itu respirasi dan bernapas? Respirasi adalah proses yang menghasilkan energi dari glukosa yang terjadi di dalam sel. Sering terjadi nih kerancuan antara istilah pernapasan dan respirasi. Sedangkan bernapas adalah proses memasukkan dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Respirasi adalah proses penggunaan oksigen di dalam sel untuk menghasilkan energi. Pada akhir proses ini dihasilkan limbah berupa gas karbon dioksida. Gas tersebut akan dibawa darah ke paru-paru. Jadi seperti itu anak sekalian tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.